warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-ummi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah yang menciptakan kita beserta seluruh fasilitas yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Dialah yang memberikan rizki kepada kita, tidak lebih, tidak berkurang, tidak juga akan tertukar dengan orang lain atau dengan makhluk yang lain. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenapkan nikmatnya kepada kita semua selaku hamba sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dengan diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya wahyu-wahyu, kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul itu untuk menjadi pedoman, panduan bagi kehidupan umat manusia ini. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim untuk membimbing kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada Nabi yang paling agung, Rasul yang paling mulia. Dialah pemimpin para nabi dan rasul. Dialah pemilik syafaatul uzma yang diizinkan oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Dialah makhluk kekasih Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, yang namanya diambil dari kata alhamdu, yang sering kita ucapkan alhamdulillah. Nama Nabi Muhammad dari alhamdu. Muhammad dan Ahmad akar katanya adalah alhamdu. Maka ketika kita menyatakan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka itu ketika kita menyebut nama beliau, ketika menyebut nama kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah terkandung arti bahwa Muhammad adalah sosok manusia terbaik yang paling banyak mendapatkan pujian dari Allah serta makhluk. Dan yang paling bagus, paling utama pujian-pujian itu yang diterima oleh seorang makhluk, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, kata para ulama. Ada makna kedua dari nama Muhammad dan Ahmad. Kalau Muhammad adalah sosok manusia yang paling banyak dipuji,
di atas muka bumi ini. Berulang-ulang kali, tidak henti-hentinya lisan kita memuji nama Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala yang memujinya langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dialah Allah yang mensyariatkan kita untuk azan sebelum melaksanakan sholat 5 waktu berkumandang di seluruh penjuru muka bumi ini. Bukan hanya waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, tapi seluruh waktu 24 jam di atas muka bumi ini tidak pernah sepi, tidak pernah tidak terdengar nama Muhammad senantiasa disanjungkan di setiap masjid, di setiap surau, di setiap musalla. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Ahmad yang kedua adalah dimaknai oleh para ulama kita, bukan hanya dia sosok yang paling banyak mendapatkan pujian karena kebagusan akhlaknya, sehingga mendapatkan pujian-pujian yang paling afdal, paling utama, paling hebat dari makhluk. Tetapi juga Rasulullah SAW disebutkan namanya di dalam surah As-Saff, ketika Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal kitab wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini datang memberikan peringatan kepadamu, diperintah oleh Allah untuk yang pertama untuk membenarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebelumnya, dan yang kedua, aku diutus oleh Allah hanya untuk mengabarkan kabar gembira, yaitu akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Para ulama mengatakan Ahmad di sini adalah orang yang paling banyak menyatakan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi pujian makhluk kepada Rabbnya. Maka mari kita teladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi-pribadi yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, senantiasa disebut nama kita, dikenang jasa kita oleh orang lain karena kebaikan-kebaikan kita. Dan bukan hanya itu, kita harus meneladani Rasulullah yang bernama Ahmad itu dengan satu cara, yaitu senantiasa kita memperbanyak menyebut nama Allah, memuja dan memuji Allah, karena Nabi SAW adalah Ahmadal Hamidina li Rabbih, orang yang paling banyak dan paling bagus pujiannya kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Al-Quran banyak menyitir pentingnya kepemimpinan para nabi dan rasul, sehingga kita umat Islam kalau hendak memilih, kalau hendak menyeleksi pimpinan, bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif, yudikatif, bahkan pemimpin di dalam rumah tangga, kita hendaknya mengacu dan merujuk kepada sifat-sifat kepemimpinan yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi karakter para nabi dan rasul. Salah satu sifat kepemimpinan yang Allah sebutkan dengan indah adalah kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kita tahu orang yang doanya diijabah oleh Allah, orang yang doanya unik. Doa beliau ini istimewa. Kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah lunaskan hutang saya, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah sembuhkan kedua orang tua saya,
Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Tapi doanya Nabi Sulaiman yang tercatat di dalam Al-Quran, saudara mungkin tidak akan pernah membayangkan doa yang mulia ini, yaitu doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli hukman la yanbaghi li ahadin minal alamin. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepadaku kekuasaan yang tidak mungkin lagi kekuasaan itu, kebesarannya, kehebatannya dapat menyamai dan menandingi kekuasaan yang Engkau berikan kepadaku sampai akhir zaman nanti. Subhanallah. Nama Nabi Sulaiman memang disebut ada di dalam beberapa surat. Di dalam surat Al-Baqarah disebut cuma sekali, tapi bukan dalam konteks kekuasaan dan kehebatannya serta mukjizatnya. Di dalam surat An-Nisa juga ada disebut sekali, tapi dalam konteks hanya menyebut urutan nama Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada umat manusia. Di dalam surat Al-Anbiya juga Allah menyebutkan karakter akhlak Nabi Sulaiman, tapi itu hanya menyebutnya Nabi Sulaiman dalam konteks bagaimana beliau mendapatkan kekuasaan itu dengan baik. Tetapi kekuasaan yang Allah berikan sebagai perwujudan dari ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman itu, mukjizatnya yang luar biasa, tidak sembarangan orang. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi beliau sebagai seorang pemimpin. Tupoksinya Nabi Sulaiman bukan hanya sebagai Rasul, pembimbing spiritual umat manusia, tetapi dia adalah sebagai pemimpin besar sebuah negara besar, negara adidaya. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu dalam rangka memudahkan urusan-urusan kenegaraan dan kepemimpinannya. Dan itu saudara hanya bisa saudara dapatkan kisahnya di dalam surah yang bernama An-Naml atau Semut. Orang mungkin bertanya, kenapa Nabi Sulaiman kekuasaannya, kehebatannya, ketenarannya, mukjizatnya yang luar biasa itu hanya ada di dalam surat yang namanya Semut? Kenapa tidak ada di dalam surah Al-Baqarah? Padahal Al-Baqarah itu sapi. Sapi itu badannya besar. Apalagi kalau menjelang Idul Adha, orang-orang berlomba-lomba membeli sapi yang terbesar dan paling mahal. Kenapa tidak ada di dalam surah Al-Baqarah? Dan Allah juga tidak pernah menyebut nama Sulaiman sekalipun di dalam satu surat yang namanya Al-Fil, yaitu gajah, lebih besar lagi dari sapi. Tapi Allah menyebut kekuasaan Sulaiman serta mukjizat untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kepemimpinannya itu hanya di dalam surah An-Naml, surat yang artinya semut. Apa hikmahnya saudara yang dirahmati Allah? Allah ingin memberikan pesan. Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai Sulaiman, wahai para pemimpin yang telah aku berikan amanah kekuasaan kepada kalian, kehebatanmu, kebesaranmu, ketenaranmu bukan terletak pada jabatan, bukan ada pada kuasamu, bukan ada pada kegagahanmu. 24 jam dijaga oleh pengawal khusus, pengawal pribadi. 24 jam semua agenda, jadwal kegiatannya semua diatur oleh staf protokoler. 24 jam semuanya membuat orang hormat dan tunduk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Apa yang dia tunjuk harus menjadi kenyataan. Bukan itu kebesaran kami. Kebesaranmu yang akan diingat oleh umat manusia. Kebesaranmu yang akan menjadi amal soleh, bekal bagimu untuk menjumpai aku di akhirat nanti adalah
Kamu wahai para pemimpin adalah keberpihakanmu kepada rakyat kecil, sebagaimana yang disimbolkan oleh makhluk yang kecil yang namanya semut, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga tentara Sulaiman saja diperintahkan oleh Allah untuk hati-hati. Kamu berbaris, kamu berjalan, barisan pasukan Sulaiman yang menggentarkan dunia barat dan timur, diperintahkan oleh Allah agar mereka berhati-hati. Dan Allah ilhamkan kepada Ratu Semut untuk memberikan instruksi kepada rakyat semut. Wahai rakyat semut, ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Masuklah kamu ke lubang-lubang kalian, ke rumah-rumah kalian, ke tempat-tempat tinggal kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya memijak-mijak kamu sementara mereka tidak menyadari. Allah wahyukan ini, ilhamkan, gerakkan Ratu Semut untuk menginstruksikan rakyatnya agar jangan sampai Nabi Sulaiman ini terlena, tidak mengetahui ada kumpulan semut yang sedang lewat sementara pasukannya sedang berbaris-baris, takut mereka diinjak-injak. Itu pesan yang terdalam yang Allah ingin sampaikan kepada para pemimpin. Wahai para pemimpin, jangan kamu sombong, jangan kau merasa besar, jangan kau merendahkan orang lain, jangan kau memperkaya dirimu pribadi, keluargamu. Tapi engkau bekerja, aku berikan amanah kekuasaan ini kepada kamu semua adalah untuk memperhatikan orang-orang kecil, kelompok-kelompok yang marginal, rakyat-rakyat jelata, yang mereka itu adalah amanah di atas pundak kalian. Kalau kalian ingin selamat di akhirat nanti, maka kalian harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa 58 mengingatkan kita semua. Apa kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya? Ayat ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayatul umara. Ayatnya, panduannya para pemimpin. Kalau pemimpin tidak tahu ayat ini, dia tidak mengamalkan isi ayat ini, celaka dia di dunia dan di akhirat. Celaka. Sungguhnya Allah perintahkan kamu yang ditunjuk di dalam ayat tersebut bukan untuk sembarang orang, bukan untuk rakyat kecil seperti saya, rakyat kecil seperti saudara-saudara. Ayat ini khusus Allah turunkan, khitabnya ditujukan untuk siapa? Untuk para pemimpin. Aku perintahkan kalian semua wahai para pemimpin untuk menunaikan amanah kepada yang berhak sampai 100% ke tangan mereka. Jangan kau kurang-kurangi. Kasih bantuan dari APBD, dari ini, dari itu, dari anggaran negara. Disebutkan angkanya sekian, mestinya sampai 100%. Yang sampai kepada rakyat menetes kepada lembaga-lembaga yang sampai hanya 50%. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, Anda sudah melanggar perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian memimpin, jika kalian memutuskan suatu perkara, maka perhukumilah perkara itu dengan adil. Sehingga pesan dari ayat yang sering dibaca oleh para khatib Jumat jelas sekali.
Surah An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena akhlak mulia, sifat amanah dan adilnya Nabi sekaligus juga Raja Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran itu, maka Nabi Sulaiman ini mendapatkan satu predikat yang istimewa dari Allah Ta'ala. Apa predikatnya? Ni'mal abdu. Dia adalah sebaik-baik hamba Allah. Di dalam Quran hanya 2 disebut. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu. Yang pertama untuk Raja Sulaiman, dan yang kedua untuk Nabi Ayyub alaihi salam. Dua-duanya disebutkan ayat itu ni'mal abdu di dalam satu surat, yaitu surat Sad ayat 30 untuk Nabi Sulaiman, dan untuk Nabi Ayyub ada di dalam surat Sad ayat 44. Kenapa Allah menyebut dua nabi ini dengan ni'mal abdu? Karena mereka adalah orang-orang yang telah lulus ujian. Sulaiman lulus ujian ketika dia mendapatkan amanah kekuasaan, kekayaan, pangkat, jabatan. Dia lulus, maka dia menjadi ni'mal abdu. Nabi Ayyub, kenapa dia mendapatkan predikat itu? Karena dia lulus dalam ujian ketika dia diuji dengan penyakit, ketika dia menjadi rakyat kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia lulus dan dia menerima dengan sabar keputusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمتي الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya.
melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.